Tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, kuat, tidak kurang satu apapun. Kami hendak memulai pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui pembacaan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri hari ke-750, Selasa 21 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Saya memberi judul renungan ini, berkati mereka yang menjahatimu. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 9. Saya bacakan buat saudara-saudara. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara kekasih, kita harus saling memperlakukan diri kita dan orang lain dengan baik, untuk seia sekata, untuk sehati, untuk seperasaan, untuk mengasihi saudara-saudara, untuk menyayangi mereka yang sedang tertimpa kesusahan, dan untuk rendah hati kepada semua orang. Kita akan dibenci dan diperlakukan dengan jahat oleh semua orang oleh karena nama Kristus. Rasul Petrus memperingatkan mereka dan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, menanggung kejahatan dengan sabar, dan memberkati musuh-musuhmu. Adalah cara untuk mendapatkan berkat Allah. Memberkati musuh, cara mendapatkan berkat Allah. Membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki adalah perbuatan tidak Kristiani dan berdosa. Mencaci maki adalah mencerca orang lain dengan kata-kata yang pahit, sengit, dan tercela. Karenanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini. Karena dengan mengampuni kita akan diberkatinya dan balik memberkati mereka. Diberkati untuk memberkati. Saudara-saudara terkasih, Alkisah selama berlangsungnya perang di Kosovo pada sekitar tahun 1999, 3 tentara Amerika ditangkap dan disandera selama lebih dari 1 bulan. Setelah dilakukan negosiasi yang menegangkan, didapatlah suatu kesepakatan dan tawanan pun dibebaskan. Roy Lloyd adalah seorang utusan yang menjamin pembebasan ketiga tentara itu. Ia melaporkan ketiga tentara muda itu sangat religius. Salah seorang dari mereka, Christopher Stone, tidak bersedia pergi sebelum diizinkan menemui tentara yang menjaganya selama ia ditawan dan berdoa untuk penjaga tersebut. Tentara muda tersebut memahami prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus Kristus. Ia bisa saja marah terhadap keadaan yang dialaminya dan membenci orang yang menangkapnya. Ia bisa saja memenuhi hatinya dengan kebencian dan dendam. Ia bisa saja terbakar oleh api kemarahan karena segala kesulitan yang dialaminya. Namun dengan menaati perintah Yesus, ia mengampuni orang yang menawannya, bahkan memberkatinya. Di dunia ini, balas dendam merupakan hal yang wajar. Namun kita dipanggil untuk melakukan hal yang berbeda. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita, mengampuni mereka dan memberkati mereka. Prinsip-prinsip Yesus memang merupakan suatu tantangan bagi para pengikutnya, bagi kita. Namun dengan pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam kita, kita dapat memilih untuk memiliki hati yang mau mengampuni.
Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat pesan hari ini baik-baik. Kebaikan dibalas kebaikan adalah manusiawi. Kebaikan dibalas kejahatan adalah hewani. Kejahatan dibalas kebaikan adalah ilahi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, bahkan memberkati mereka. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami mohon Engkau menuntun langkah kami melewati hari ini dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun, sampai istirahat kami nanti malam. Terima kasih, dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.